Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fisika, masih di channel Yusuf Ahmada. Pada video kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan materi fisika kelas 12, yaitu berkaitan dengan rangkaian arus bolak-balik. Nah, kali ini kita akan membahas untuk rangkaian RLC. Nah, seperti apa? Yuk langsung saja simak penjelasannya berikut ini. Nah, sahabat fisika, apa sih itu rangkaian RLC? Nah, RLC itu sendiri itu merupakan singkatan dari R itu merupakan resistor, L-nya adalah induktor, C-nya adalah kapasitor. Nah, sebelum kita membahas untuk rangkaian RLC yang kita gabung, resistor, induktor, dan kapasitor, kita bahas dulu nih. Yang pertama ada rangkaian resistor murni atau rangkaian resistif. Jadi yang dirangkai itu cuma resistor saja. Mana nih resistornya? Nah, ini resistor atau hambatannya kita hubungkan ke sumber tegangan AC, maka nanti berlaku hukum Ohm. Ingat hukum Ohm, ayo masih ingat nggak? V sama dengan I kali R, ya kan? Jadi VR sama dengan I kali R. VR ini maksudnya adalah tegangan pada resistor ini. Kemudian berikutnya ada rangkaian induktor murni atau rangkaian induktif. Jadi yang dirangkai cuma induktor saja atau solenoida seperti ini. Nah, ini dihubungkan ke sumber tegangan AC. Nah, ketika induktor dihubungkan ke sumber tegangan AC, maka induktor ini dia akan berlaku sebagai hambatan. Nah, hambatan pada induktor itu disebut dengan istilah reaktansi induktor atau dinotasikan dengan XL. Nah, di mana nilai XL itu sama dengan omega dikali L. Nah, sehingga hukum Ohmnya jadi gimana nih? Nah, hukum Ohmnya yang tadinya V sama dengan I kali R, ya kan? Karena di sini hambatannya bukan R tapi XL, jadi R-nya kita ganti XL. Jadi V sama dengan I dikali XL gitu. Jadi tegangan pada induktor itu dirumuskan VL sama dengan I dikali XL. Berikutnya yang ketiga ada rangkaian kapasitor murni atau rangkaian kapasitif. Jadi yang dirangkai cuma kapasitor. Nah, ketika kapasitor ini kita hubungkan ke sumber tegangan AC seperti ini, maka kapasitor ini dia akan berlaku sebagai hambatan. Nah, hambatan pada kapasitor itu disebut dengan istilah reaktansi kapasitor atau XC. Nah, di mana nilai XC itu sama dengan 1 per omega C. Jangan kebalik ya. Jadi kalau XL itu omega dikali L, kalau XC 1 per omega C. Oh, yang pakai seper itu yang WC. Gitu. Nah, kemudian jadi hukum Ohmnya jadinya gimana nih? Tadinya V sama dengan I kali R, ya kan? Karena hambatannya bukan R tapi XC, jadi V sama dengan I dikali X gitu. Oh, jadi tegangan pada resistor itu V sama dengan I kali R. Kalau pada induktor V sama dengan I kali XL. Sedangkan kalau pada kapasitor I kali XC gitu. Di mana V itu merupakan tegangan, I merupakan kuat arus listrik, R, XL, XC itu merupakan hambatan. Kemudian omega merupakan kecepatan sudut, L merupakan induktansi induktor, satuannya dalam Henry itu ya, H itu Henry. Kemudian C itu merupakan kapasitansi kapasitor, satuannya dalam Farad gitu. Nah, masih berkaitan dengan rangkaian RLC nih. Untuk rangkaian resistor murni itu nanti untuk grafik tegangan dan arusnya. Nah, itu seperti ini, di mana V dan I-nya itu satu fase atau sefase. Jadi gini, ketika ini mulainya dari 0 derajat semua. Nah, ini ketika I-nya dari 0 derajat, V-nya juga dari 0 derajat. Ketika ini setengah gelombang, V-nya setengah gelombang, I-nya juga setengah gelombang. I-nya satu gelombang, V-nya juga satu gelombang. Artinya V dan I-nya sefase gitu. Kemudian untuk diagram fasornya, diagram fasor itu fase vektor. Diagram fasornya ini seperti ini. Karena keduanya sefase, antara V sama I-nya sefase, jadi diagram fasornya seperti ini. Next, yang berikutnya untuk rangkaian induktor murni atau rangkaian induktif, itu grafik V dan I-nya itu seperti ini, di mana V mendahului I sebesar 90 derajat gitu. Ya, atau biar lebih mudah gini nih, kita lihatnya, oh kok tahunnya V mendahului I. Nah, kita lihat nih. Oke, yang V itu kan yang grafik warna biru, yang I yang grafik warna kuning itu kan. Di titik awalnya I-nya yang di bawah, V-nya yang di
atas gitu. Berarti V mendahului I gitu. Atau grafik diagram fasornya itu seperti ini. Jadi ini I-nya masih di 0 derajat, V-nya di 90 derajat gitu. Kemudian yang ketiga untuk rangkaian kapasitor murni atau rangkaian kapasitif itu kebalikan dari yang rangkaian induktif, di mana I yang mendahului V gitu. Di titik awalnya I-nya yang di atas, V-nya yang di bawah gitu. Atau diagram fasornya seperti ini. Oke, untuk yang berikutnya untuk rangkaian RLC murni. Jadi di sini rangkaian resistor, induktor dan kapasitornya itu kita gabung menjadi satu susunan secara seri. Nah, pada rangkaian RLC seri ini hambatan totalnya kita sebut dengan istilah impedansi atau disimbolkan dengan huruf Z, di mana nilai impedansi itu atau Z itu sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikurangi XC dikuadratkan, di mana Z-nya itu merupakan impedansi atau hambatan total rangkaiannya, satuannya dalam ohm gitu. Kemudian berlaku hukum ohm. Ingat hukum ohm tadi V sama dengan I kali R gitu kan. Karena di sini hambatan totalnya itu disebut dengan istilah impedansi atau Z, jadi R-nya kita ganti Z. Jadi V max sama dengan I max kali Z gitu. V sama dengan I kali Z. Nah, kemudian untuk diagram fasornya pada rangkaian RLC, ini untuk diagram fasor hambatannya di sini. Untuk yang ke sumbu X itu merupakan R-nya, kemudian yang ke atas itu merupakan XL-nya, yang ke bawah itu merupakan XC-nya. Jadi yang ini merupakan XL min XC. Nah, Z-nya itu merupakan resultan dari R dan XL min XC. Kemudian untuk diagram fasor tegangannya itu di sini untuk yang ke kanan itu merupakan tegangan pada resistornya, yang ke atas itu merupakan tegangan pada induktor, dan yang ke bawah itu tegangan pada kapasitor. Atau yang pada kapasitor kalau mau kita taruh ke atas jadinya yang ke atas sama aja VL min VC. Nah, Vmax-nya itu merupakan resultan dari VR dan VL min VC gitu. Kemudian di sini nilai cos theta itu ingat cos itu sama dengan sisi samping per sisi miring itu kan. Berarti sama dengan R dibagi Z. Nah, cos theta atau R per Z ini kita sebut dengan istilah faktor daya. Nah, kemudian untuk di sini ada yang namanya istilah daya disipasi atau daya yang diserap oleh rangkaian. Jadi ketika rangkaian ini kita hubungkan ke sumber tegangan AC, maka akan ada daya yang diserap oleh rangkaian ini, yang kan kemudian nantinya rangkaiannya menjadi panas gitu kan, karena ada daya yang diserap oleh rangkaian. Nah, daya yang diserap oleh rangkaian itu disebut dengan istilah daya disipasi. Nah, daya disipasi itu dapat dirumuskan P sama dengan V efektif dikali I efektif dikali cos theta, atau P sama dengan V efektif kali I efektif dikali cos theta-nya kan R per Z gitu. Dimana P-nya adalah daya satuannya dalam watt. Nah, untuk rangkaian RLC itu nanti jika XL-nya lebih besar daripada XC-nya, maka rangkaiannya bersifat induktif. Sedangkan jika XC-nya yang lebih besar daripada XL, maka rangkaiannya bersifat kapasitif. Dan jika XL sama dengan XC, maka rangkaiannya bersifat resistif atau terjadi resonansi. Nah, jadi untuk syarat terjadinya resonansi itu XL-nya harus sama dengan XC, atau omega L harus sama dengan 1 per omega C. Nah, ini kalau omeganya kita pindah, yang kanan kita pindah ke kiri, L-nya kita pindah ke kanan, jadinya omega kuadrat sama dengan 1 per LC, atau omega sama dengan akar 1 per LC. Nah, kita ingat nih, omega itu kan nilainya 2πf ya kan. Jadi 2πf sama dengan 1 per akar LC ya kan. Akar 1 kan 1, akar LC kita nggak tahu. Jadi 2πf sama dengan 1 per LC. Atau F berarti sama dengan 2pi-nya pindah ke ruas kanan, jadi F sama dengan 1 per 2pi akar LC. Nah, F sama dengan 1 per 2pi akar LC ini merupakan frekuensi kalau terjadi resonansi gitu. Dimana F merupakan frekuensi satuannya dalam
L-nya adalah induktansi induktor, satuannya dalam Henry, dan C merupakan kapasitansi kapasitor, satuannya dalam farad. Nah, biar lebih jelas yuk kita lihat contoh soal berikut ini. Sebuah rangkaian listrik arus bolak-balik yang terdiri dari sebuah resistor, induktor, dan kapasitor, dan sebuah sumber listrik arus bolak-balik seperti pada gambar. Tentukan impedansi rangkaian, tegangan maksimum dan kuat arus maksimum, tegangan efektif dan kuat arus efektif, serta daya yang diserap oleh rangkaian. Nah, oke, kita bahas yuk. Dari yang pertama yang ditanyakan adalah impedansi rangkaian. Nah, untuk mencari impedansi, kita bisa mencari terlebih dahulu nilai XL dan XC-nya, di mana XL merupakan omega L, XC sama dengan 1 per omega C. Nah, omeganya berapa nih? Nah, kita bisa lihat dari persamaan V-nya ini. V sama dengan 120 sin 125 T. Kita ingat persamaan untuk V itu kan V max sin omega T, ya kan? Jadi nilai omeganya adalah yang 125. Jadi XL sama dengan omeganya 125 dikali L-nya. Nah, L-nya di sini 32 mili-Henry. Kalau misalnya kita ubah ke Henry, berarti kan dibagi 1000 atau 0,032. Jadi XL sama dengan 125 dikali 0,032 atau sama dengan 4 ohm. Kemudian XC sama dengan 1 per omega C. Nah, di sini C-nya 800 mikrofarad atau 800 kali 10 pangkat min 6 farad. Jadi XC-nya sama dengan 1 per 125 dikali 800 kali 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6-nya boleh kita taruh atas, jadi 10 pangkat 6 kan. 125 dikali 800 itu kan 100.000. Jadi XC sama dengan berapa nih? 10 pangkat 6 dibagi 125 kali 800 itu 100.000. Nah, 10 pangkat 6 dibagi yang bawah 100.000 kan sama aja 10 pangkat 5. Jadi masih 10 pangkat 1 atau 10 ohm. Oh, XL-nya 4 ohm, XC-nya 10 ohm. Nah, impedansinya berarti sama dengan, oke, ingat lagi persamaan impedansi. Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL min XC dikuadratkan, atau sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 4 min 10 dikuadratkan. 4 min 10 itu kan min 6. Min 6 dikuadratkan 36. 8 kuadrat 64. 64 tambah 36, 100. Oh, akar 100 berapa? Iya, 10 ohm. Oh, nilai impedansinya adalah 10 ohm. Kemudian yang B, tegangan maksimum dan kuat arus maksimum. Oke, nilai tegangan maksimumnya berapa nih? Ingat, di sini V sama dengan 120 sin 125 T. V sama dengan V max sin omega T. Oh, jadi 120 ini merupakan tegangan maksimumnya, atau V max-nya 120 volt gitu. Kemudian untuk arusnya, ingat tadi rumus Fish, ya kan? V sama dengan I kali Z. Oh, berarti kalau I, V per Z. Kalau I maksimum, V-nya juga V maksimum. Jadi I max sama dengan V max per Z. 120 dibagi Z-nya tadi 10 atau 12 ampere. Tuh, kemudian yang C, yang ditanyakan tegangan efektif dan kuat arus efektif pada rangkaian. Oke, ingat V efektif itu nilainya sama dengan V maksimum dibagi akar 2. Oke, kalau belum tahu ini rumus dari mana? Oke, bisa lihat di penjelasan pada video sebelumnya ya. Oke, V efektif sama dengan V maksimum dibagi akar 2. Nah, 120 dibagi akar 2 kan sama dengan 120 per 2 akar 2. Dari mana, Kak? Nah, 120 per akar 2, ini kita kali akar 2 per akar 2. Jadinya 120 per 2 akar 2 atau 60 akar 2 volt. Kemudian nilai arus efektifnya, I efektif sama dengan I maksimum dibagi akar 2 atau 12 bagi akar 2, 12 per 2 akar 2 atau 6 akar 2 ampere. Nah, oke, udah terjawab untuk yang A, B, C. Nah, sekarang untuk yang D, daya yang diserap oleh rangkaian. Daya yang diserap oleh rangkaian atau daya disipasinya berapa? Nah, ingat, tadi P sama dengan V efektif kali I efektif dikali R per Z. Atau sama dengan 60 akar 2 dikali 6 akar 2 dikali 8 per 10, ya kan? R-nya kan 8, Z-nya 10. Oh, berapa nih? 60 kali 6 itu kan 360. Akar 2 kali akar 2, 2. Jadi sama dengan 360 kali 2 kali 8 per 10. Ini 10-nya boleh kita coret, tinggal 36 kali 2 kan 72. 72 kali 8 sama dengan
576 watt. Oke, udah terjawab semua kan? Wah, ternyata cukup mudah kan? Nah, oke. Nah, sekarang saya ada trik nih, ada trik cepat bagaimana menentukan nilai impedansi. Misalnya dari soal yang tadi nih, berapa sih nilai impedansinya? Nah, kita bisa lihat dari nilai R-nya nih. R-nya di situ diketahui R-nya 8 volt. Nah, kita bisa menggunakan triple Pythagoras. Triple Pythagoras yang ada angka 8-nya berapa? 6, 8, 10 ya kan? Nah, nilai yang paling besar berapa? 10. Oh, berarti nilai impedansinya atau Z-nya sama dengan 10 ohm. Wah, ternyata cukup mudah kan? Oke, tapi cara cepat ini tidak bisa kita terapkan di semua angka karena nanti tergantung sih nilai L sama nilai C-nya itu berapa gitu. Tapi kebanyakan nih umumnya soalnya biasanya bisa kita terapkan menggunakan triple Pythagoras. Nah, biar lebih paham, coba kalian bisa latihan dengan soal ini nih. Di sini ada gambar rangkaian RLC, besar nilai impedansi pada rangkaian tersebut adalah berapa? Nah, kalian bisa menggunakan cara cepat ini, menggunakan triple Pythagoras, atau menggunakan cara yang tadi kita cari nilai XL sama nilai XC-nya terlebih dahulu, kemudian menggunakan persamaan impedansi. Nah, nanti hasilnya berapa? Oke, itu saja dari saya. Itu tadi simple konsep berkaitan dengan materi rangkaian arus bolak-balik gitu. Nah, ini tadi berkaitan dengan rangkaian RLC. Simak terus penjelasan lain di video-video berikutnya ya. Semoga bermanfaat. Saya Yusuf Ahmada, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.